Semoga sakit lancar. Syukur bisa lulus tercepat. Targetnya begitu. Pulau kabar soalnya mereka di hadapan para guru, para karyawan yang mudah-mudahan. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah ini. Jadi sepertinya cuma reuni. Saya ketemu Pak Juliardi. Dulu kami duet Pak kemudian. Beliau kepala MTS Negeri 5. Jadi saya kepala KUA sini 2 kali saya di sini. Ada juga ketemu Pak Warjo di sana. Itu makhluk halus. Orang Tegal itu makhluk kasar. Ada Pak Budi, Pak Bahar juga sudah kenal. Pak Irfan menikah jejer omahe mbiyen Pak Irfan ya. Kaget loh. Ada Bu Umi Lestari itu teman saya saingan dulu di tadris matematika. Jadi kalau sama-sama tadris matematika, ning kalau tersesat di jalan yang saya di KUA. Jadi matematika tetapi di KUA. Ternyata yo aku juga. Pak Budi ini pelatih tenis saya. Jadi kalau yo kaget ketemu pirang perkara kok Pak Budi ning man 1 kita ora tau duwe kemenang ya. Alhamdulillah, dan mungkin banyak lagi yang sudah pernah tahu, kenal dan sebagainya. Saya 2 periode di KUA Kecamatan Godean ini, kecamatan Pak KUA itu. Tapi sejak baru saja kemudian mengikuti untuk DIY yang kabupaten itu Kapanewon. Nah, pulau pun lancar Pak Kapanewon, soalnya itu biasa sambutan. Kalau yang Kota Madya Kemantren atau Kamantren ya? Kamantren, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu izinkan saya merasa ikut menjadi anggota keluarga besar Man 1 dan pada kesempatan kali ini mendapatkan satu kehormatan untuk menyampaikan 1-2 ayat Al-Quran, 1-2 hadis Rasulullah, dan 1 apa yang dikatakan oleh istrinya Rasulullah. Jadi kurang apa? Ini narasumber yang saya sampaikan 3. 1 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, 1 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan 1 Aisyah berkata. Kata Aisyah yang saya sebutkan tadi terakhir itu, An Aisyah taqalat innan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam idza ra'al matar qala Allahumma shayyiban nafi'a. Nek disebut ke Allahumma shayyiban nafi'a mesti wis paham, oh ki arep rembugan bab udan. Alhamdulillah, Pak Kepala, sejatosipun kula menika wau ndalu ndonga muga-muga pas pengajian kok udan gede. Ning jebulane terang yo alhamdulillah. Maksudnya udan gede ben sisan kita membahas soal hujan di bawah turunnya hujan kok. Langsung kok ya arep disambut udan menika. Kayak gara-gara kula omong. Betul, jadi tidak ada kaitannya. Ibu Bapak sedherek kula sedaya kepareng kula nuntun sedaya panjenengan monggo kula aturi ngaji 1 ayat di surat An-Nahl ayat 11 supaya nanti menjadi berkah bersama. Kita sudah saya bacakan di mukadimah, mengke kula aturi panjenengan sambil niroaken mengke kanthi serba sak keplasan sekilas. Mboten usah dangu-dangu nggih Pak Warjo. Saya kira pengajiannya para intelektual itu yang paling disuka itu yang singkat, padat, berisi, lucu. Yang terakhir menika sing kula ora iso. Kon lucu menika kula jane berusaha piye carane lucune mboten saged. Jadi ya mohon maaf nanti kalau tidak lucu. Padahal kata istri saya wajah saya mirip Tarzan katanya. Terus mboten Bapak Ibu. Monggo kula rumiyini panjenengan kula aturi niroaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala minas samai ma'alakum minhu syarabun wa minhu sajarun
bihi tusimun. Ini surat An-Nahl ayat 11, mungkin monggo dipun dalami piyambak-piyambak wonten dalem. Dan ini betul-betul aktual karena kita sekarang sedang di musim hujan. Kalau boleh dijuduli ya doa zikir muslim di musim hujan. Ketoke menika ya ajeng Jawa. Bapak Ibu, yang penting sekali kita garis bawahi bahwa hujan adalah karunia. Hujan itu nikmat, bukan memolo, bukan apa ya. Beberapa kita kadang bersikap negatif, bahkan suudon bilah. Ibu-ibu kalau hanya soal jemuran pun boten usah dadi lan marake negatif thinking dumateng Allah. Nek mung jemuran ra yos karang musim hujan. Ojo dume udan meneh terus udan meneh. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menegaskan bahwa yang menurunkan air dari langit itu Allah. Air turun dari langit namanya hujan. Untuk apa? Untuk kamu. Jadi siapa yang menurunkan air dari langit? Allah. Air yang turun dari langit namanya apa? Hujan. Untuk siapa? Untuk kamu. Jadi bukan tanpa maksud, bukan tanpa peruntukan. Maka marilah kita sama terima sebagai paringipun Allah. Untuk apa? Minhu syarabun wa minhu sajarun fihi tusimun. Untuk sebagiannya diminum. Bayangkan Bapak Ibu, air yang kita minum kalau tidak dari hujan dari mana? Dari sumur-sumur dari mana? Dari kali-kali dari mana? Maka pol-polannya nanti juga akan dari air yang diturunkan oleh Allah. Tetapi karena kita itu berlimpah dan tidak pernah kurang minum, maka nikmat berupa air yang diturunkan dari langit itu hampir tidak dirasa. Waspadalah, nikmat sehebat apapun kalau tidak direnungi, tidak didalami betul rasa syukur kita itu, karena terlalu terbiasa ini menjadi biasa. Bayangkan seandainya Allah tidak memberikan minum ketika kita haus, dan ini akan terjadi betul sebagaimana di Al-Quran banyak diceritakan. Untuk orang-orang yang tidak mendapatkan ridho Allah itu besok akan haus luar biasa, tapi tidak ada air untuk diminum. Adanya nanah dan darah itu saja mendidih, dan karena saking hausnya diminum. Bayangkan ususnya koyomopo dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua tergolong yang diridhoi, sehingga air minum pun akan berlimpah. Nanging nggih wiwit sak menika Bapak Ibu ketika sedang haus, kemudian minum, ingat zikirlah pada Allah. Kalau berdoa jelas, tapi berzikir bahwa sekaligus kita berdoa. Paling boten yo dikire wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau besok pada saatnya orang yang tidak Engkau ridhoi tidak mendapatkan air minum, saya diberi pula air minum yang senikmat ini bahkan lebih. Pak Budi ketika haus di lapangan tenis, Pak Budi menika ora glegek luar biasa to Pak Budi. Nggih, karo seger, karo zikir. Nek ora iso ayate nganggo basa Arab, yo nganggo basa Indonesia. Ya Allah, kiranya mudah-mudahan Engkau pada saatnya orang kesulitan air minum, Engkau memberi saya juga air minum seperti ini atau bahkan yang lebih bagus. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Syukur bagi wis mulak banget diberi air jahe. Di surga besok itu ada air jahe. Semoga jahe monggo. Jadi minhu syarabun, sebagian dari air itu digunakan untuk minum. Maka Bapak Ibu kula aturi membiasakan berzikir. Ada itu di surat apa itu? Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Nek mboten apal yo, ya Allah mugi panjenengan mangke nggih maringi kula saged pikantuk jatah air murni, bahkan lebih dari ini. Nikmat sekali. Sekarang itu orang sudah ngarani. Nek dulu saya zaman SD itu kelakon kok ngelaki langsung ning sumur ngokok.
Sak menika nek coba-coba. Boleh Pak Warjo barang niku Pak Warjo dengan saya itu kan cuma wetan kulon. Lebih sulit air pada Pak Warjo ya. Saya kira dulu ya peminum air sumur langsung mereka. Sekarang hampir air sumur sudah pada tidak mau, yang mineral, bahkan ada yang dengan rasa dan sebagainya. Maka air yang diturunkan oleh Allah dari langit yang namanya hujan itu ada peruntukannya untuk kamu. Kamu siapa? Manusia. Minhu sarobun untuk diminum, minhu sajarun untuk tumbuhnya tanaman, fihitusimun di mana kamu menggembalakan. Maka marilah kita sama-sama mensyukuri, merenungi bahwa hujan ini bukan merupakan persoalan Allah menghadirkannya untuk kita bermasalah, tetapi karunia. Milo jangan sambat. Kita itu sudah tahu di daerah kita itu di iklim tropis kalau bulan Oktober sampai April musimnya namanya musim hujan. Sehingga kalau ingin tereliminasi dari problem kehujanan, misalnya soal jemuran atau soal misalnya mau mantu, nek pingin orang hujanan ya aja mantu ning musim hujan. Kaya kula wong KUA niku udan ora udan anggere daftar ya dilakoni. Biasa naik udanan niku biasa. Teles kebes ya kepaksane ngijabke ya. Apripun apa dume teles kebes ora sida ijab tenan mantung mandene ngamuk. Jadi marilah kita sama-sama berdasar ayat ini memperteguh dan mempersyukur ketika turun hujan, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh. Salah satunya ada dua, sintani maturodan. Ada dua momentum. Momentum itu waktu yang istimewa, waktu yang spesial, waktu yang begitu penting tidak boleh kita lupakan sebenarnya. Sintani maturodan, ada dua waktu momentum yang begitu berharga penting. Ad-doa ya, untuk berdoa. Ingdan nida watah talmator, ketika ada panggilan ada dalam riwayat lain bainal adana ini antara dua adan antara adan dan qomat itu momentum juga. Kita di sini bukan di Haromain punyanya kan waktu yang makbul, tidak ada tempat yang makbul di kita. Mimbar khotib Jumat enggak, tempat imam juga enggak, biasa saja. Masjid juga biasa saja, kuburan apalagi bukan tempat yang boleh kita sebut sebagai makbul. Kita punyanya hanya waktu, maka manfaatkan. Dan di musim hujan, saat hujan, yang waktu momentum Allah tidak menolak doa hamba bukan musimnya, tapi hujannya. Tahta al-mator, di bawah hujan. Di bawah hujan itu artinya saat turun hujan. Ada yang mengartikan di bawah hujan ya ojo ngiyup. Udan-udanan. Keporo malah wonten ayat menika wa ja'alna minal ma'i kullasain hayyin. Tenggen YouTube kula nembe ngertos, dan saya pikir juga perlu juga untuk dijadikan sebagai ikhtiar atau usaha. Ada yang menafsiri bahwa waja'alna minal ma'i kullasain hayyin, dan kami telah menjadikan semua yang hidup itu dari air. Maka disarankan oleh penafsir itu tadi, bapak, ibu, suami, istri yang lama menikah belum punya anak dan kepingin punya anak, itu diaturi yondomo ya berusaha kali memperkuat juga ono kalane kon udan-udanan ning isor udah tentu menjaga aurat. Saya pikir tapi sebagai doa, sebagai ikhtiar ojo itu. Bukan klenik. Contoh klenik iki kula gadah anak asuh lari menoreh sana. Dia cerita sing kula wae iki klenik. Dadi wong menoreh kono kae cah bayi nek pilek niku rak buntut irunge, carane ben logro kon nganggoni kathoke bapakne. Niki cetok, ini memang sudah menjadi keyakinan Pak Kepala itu. Jadi wong kono bayi-bayi itu nek pilek ben logro, bayine kuwi mau dinggoni kathoke
Bapak, logro mboten. Logro cuma itu sampai. Sing logro mboten irunge. Sing logro katoke sak cilik-cilike bapak. Nek katoke dinggokne anake sing bayi yo mesti logro. Ini bukan dalam kerangka seperti logika begitu. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kulo rada tertarik. Tak sampaikan saja. Tetap ikhtiar, tetap doa, tetap berusaha, dan salah satu usahanya mungkin sambil berpikir waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat ketika turun hujan di awal turunnya, ini hujan tentu itu orang no dijaga. Ning Arab Saudi kono orang mesti setahun ping 10. Nah, kita kan keret ya kalau Rasulullah itu ketika turun hujan beliau menanggalkan baju, tetap aurat tertutup ya. Kemudian membiarkan air hujan itu menerpa tubuhnya dengan satu pembelajaran keberkahan. Air yang diturunkan oleh Allah dari langit namanya hujan itu air berkah. Gus Bahak malah ngendikake itu air yang tingkat kehalalannya paling tinggi. Nek wonten ingkang kersa ngunjuk karo tapi aja lewat talang apa bener. Artinya mari kita jadikan hujan ini karunia Allah sumber berkah. Dan ketika hujan kita ojo sambat, ojo tersulo, ojo negatif thinking, ojo suudo. Berbaiklah sangat termasuk ikhtiar. Gue pilih wonten mantan-mantan sing rada lawas kepengin kagungan mereka coba ampun dianggap sebagai klinik mereka ya tetap ikhtiar periksa dan sebagainya. Kulo tertarik mereka waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dasarnya Rasulullah ya memang begitu. Diriwayatkan juga hujan itu direspon oleh Rasulullah untuk luar biasa amal soleh. Maka tidak ada yang negatif. Ketika awan hitam kelam bergumpal, Rasulullah itu diriwayatkan dari Aisyah sang istri selalu memberhentikan aktivitasnya, bahkan sholat saja berhenti, kemudian sempatkan menatap awan yang hitam itu, kemudian memanjatkan doa Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Jadi ada 5 etape merespon hujan. Pertama, ketika awan hitam mulai mengepul saat sedang Rasulullah melakoni, dan kita umatnya itu ya disunahkan menirunya. Mungkin kurang begitu populer, tetapi ini dalam kerangka induknya adalah untuk menempatkan bahwa air yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa hujan itu berkah dan membawa keberkahan. Adapun ternyata bisa banjir, nanti kita komentari sekepelasan. Kenapa sampai terjadi banjir? Bisa jadi tata kelola lingkungan yang salah, hutan digunduli. Ini pun kawat ini dalamnya Pak Warjo niku bukit-bukit saja sekarang mulai gundul nih Pak Warjo. Ya, so imah yang gunduli bukit dan begini kok beli bukit kemudian sekarang kulo tadi lewat sana. Bisa jadi kenapa sampai ada air bah yang membuat itu mungkin satu tantangan bagi para teknisi bagaimana tata kelola lingkungan. Jangankan soal kelingkungan, soal tata kelola lalu lintas saja. Saat ini yang gede esok udan sing duwe mobil gemetu nganggo mobil kabeh wis macet kok. Ini juga tantangan bagi pemangku kebijakan. Jadi bukan berarti hujan kemudian membawa praharap, hujan sambat, keluh kesah dan sebagainya. Hujan tetap rahmat Allah. Dan Rasulullah itu sudah mencontohkan, tinggal kita mengaktualisasi ya. Ketika mulai awan bergumpal, kemudian ketika hujan mulai turun ya, Allahumma sayyiban nafi'a. Anak TK, IT, SDIT mohon doa apa meneh bahane kudune luwih hafal ya ternyata. Allahumma sayyiban nafi'a singkat. Kemudian pada saat ada potensi yang mungkin geluduk, angin ribut dan sebagainya, Rasulullah juga menuntunkan satu zikir doa Allahumma
saiba rahmatin wala saiba adabin. Ya Allah, berilah kami hujan yang manfaat, yang sebagai ekspresi kasih sayang, hujan yang berkah, dan jangan engkau beri kami hujan yang berupa adab. Karena memang berpotensi. Kalau seminggu 2 minggu yang lalu itu berjalan menyusuri lereng Dieng sebelah utara. Mereka ini golek jalan singkat jebulannya saya suwe tengah malam lo dari kebabu lah itu layar tuh subatang mereka. Sebulannya pohon-pohon sak gedenya wak kula menika do tumbang. Nek ming carang-carang sak jengkeh ngono gampang. Le tumbang saben 100 meter tumbang, 100 meter tumbang satu. Akhirnya mundur 4 jam. Ya. Karena hujan lebat di sana, angin juga itu, pohon-pohon sengon, pohon pohon duren, pohon nongko. Le ngetoki wong tengah malam menika jam 9 malam, tengah hutan boten ben lingkungan. Nek ten mriki PBDB do siap sensor termiko nganggo gober karo wangian. Suwe banget. Artinya memang potensial karena hujan itu bisa menghadirkan problematika lingkungan, dan ini tantangan bagi para ahli, para teknisi. Tapi sebelum semua terjadi, Rasulullah sudah menuntunkan kan, Allahumma saiba rahmatin wala saiba adabin. Ya Allah, berilah kami hujan yang merahmati, yang penuh rahmat. Karena hujan itu yang minhu syarabun wa minhu sajarun itu simun mereka wamri. Pada saatnya hujan terus menerus berhari-hari. Kalau kisahnya Nabi Nuh itu kan dulu 40 hari 40 malam hujan lebat tanpa henti. Dari air dari bawah muncul, akhirnya terjadi bandang besar terbesar sejarah bumi, yaitu kita di sini mungkin sekiranya hujan lebat tanpa jeda, hujannya lebat 5 jam 6 jam mungkin juga kan. Oh kadang-kadang sekarang itu 2 jam lebat saja terus. Beberapa kota sekarang, beberapa wilayah Pantura yang tidak pernah sejarah banjir sekarang sudah mulai. Menikah mestinya menjadi perenungan. Kenapa? Oh kenapa? Ya. Di dalam satu riwayat, saya tidak sampai mendalam membaca periwayatannya, hanya diceritakan di riwayat itu bahwa konon secara makro air yang diturunkan oleh Allah dari langit itu dalam satu kawasan itu aja. Monggo para guru fisika diteliti atau ditanyakan lebih dalam. Saya hanya sepintas saja itu. Tapi bisa jadi kalau tidak mikro ya makronya. Ya. Dan ini satu tantangan bagi para ahli. Kalau nanti berkehendak untuk memperhitungkan sedemikian rupa, merespon sebagai kebijakan dan sebagainya. Oh aja kok mereka. Makanya ya jangan sampai kita itu kerah-keru suudon negatif thinking, tapi digunakan untuk berzikir, berdoa. Kalau terlalu lama hujan tanpa henti, Rasulullah juga menuntunkan satu doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Singkatnya itu kalau mau panjang ya, Allahumma alal akami wal jibal wal dirobi wa butunil audia wa mana bitis saja. Seandainya kita itu memeng raiso ngapalke, cukup dengan bahasa kita misalnya, ya Allah, limpahkanlah hujan di sekitar kami, hujan yang tidak membahayakan kami, tapi hujan yang membawa berkah manfaat apa-apa. Dan momentum turunnya hujan itu momentum yang Allah tidak menolak doa hamba. Manfaatkan sing sapa wong lagi sambat sebut karo sing kuwasa, kepengin ndongake awake dhewe mbuh lara, mbuh kepengin cita-cita dadi guru teladan nasional misalnya, berdoalah. Apalagi mungkin di antara bapak ibu ada yang putranya sedang punya hajat, sedang mencari pekerjaan, sedang mencari ilmu, sedang kuliah, hujan lebat perjalanan antar kota. Doakan ya Allah, ini hujan lebat, anak saya sedang berjalan berkendaraan bermotor, suami saya, istri saya, berikan dia keselamatan. Siapa ngerti bapak ibu,
Ming gara-gara mbokne bapakne sempat terlintas, ya Allah berikan keselamatan kepada adikku lagi golek bojo misalnya, soal burung itu yo lain soal sedang perjalanan antar kota, sopo ngerti gara-gara perjalanan di jalan raya musim udan wis lebat, gangguan juga banyak, angin ribut, jeglongan dikira roto, kejeglong mongko setengah meter, bisa saja oleng jeblolan mlebu tronton dan sebagainya. Sopo ngerti gara-gara mbahne, bapakne, apa mbokne nyebut datang Allah, sopo ngerti takdir buruk musibah besar yang mestinya terjadi, Allah mengubahnya jadi musibah kecil, atau syukur malah jadi orang musibah. Maka jangan sembrono, jangan malah ketika hujan malah kok BKP bengong anaknya kemulan. Kalau sambat hujan benar, manfaatkan, karena Allah sendiri yang berjanji, ditegaskan oleh Rasulnya bahwa tahtal matar, di bawah hujan, ketika turun hujan itu momentum penting untuk kita memanjatkan doa. Panjatkan saja. Dan kekuatan doa itu sugesti. Sugesti itu apa? Pengaruh yang sangat kuat yang muncul bisa dari dalam sebagai intrinsic motivation. Sebuah motivasi dari dalam itu lebih kuat daripada motivasi dari luar. Maka perkara dikabul atau tidak bukan urusan kita, tapi perkara memanjatkan doa adalah urusan kita. Dan itu sugesti bagi kita. Kabul ora kabul pokoknya tersugesti. Sugesti itu namanya sugesti itu kadang-kadang mah itu. Saya jadi teringat satu cerita judulnya sugesti. Saya dulu tahun 80-an sekolah di Pekalongan. Waktu itu sudah ada listrik tapi 110. Ya. Kemudian ringkas cerita teman saya sekolah itu cerita untuk menerangkan tentang bagaimana sugesti itu atau motivasi itu. Dharma itu ya silakan. Satu malam listrik mati, ada seorang tua kakek, kemudian sakit perut. Ya sambat, aduh leyung iki jan peteng kula ora. Terus pripun Mbah? Putune iki kanca kula cerita. Anu lek jupuke minyak kayu putih, kita goreng paling ora yo ngelong-ngelong lek. Ten pundi Mbah? Gini, buri omah gon kotak, buri lawang buri gon kotak apa? Hanya diambilkan, diborehkan, let sedikit pun, mari lan botennya yang boten mesti ding nyatane meneng wis ora sambat sebut wetenge loro. Ya, ini sugesti. Kenapa saya bilang sugesti? Karena konangan barang listrik mati, konangan jebul protes mbaki wabang kabeh. Sing diboreh kayak kleru yodium tinctur obat merah. Nek bagaimana itu ya kena, masa obat merah karo kayu putih ora beda. Jenenge wong maido, kula wis mati kok maido kok. Ini sugesti. Orangnya tua. Wis rumangsa ikhtiar ngobati lemu ning nganggo kayu putih ning jebulane obat merah. Sugesti wis mari. Padahal ya ora mari, ora mungkin mari. Ning meneng. Inilah sugesti. Nah doa itu kekuatan sugestinya lebih daripada yodium tinctur menika waktu. Maka jangan bayang-bayang momentum turunnya hujan untuk mensugesti kita betapa kita itu sambat sebut karo sing kuwasa tur wis di garansi dening Nabi Muhammad nek wayahe turun udan kuwi wayah sing apik memanjatkan doa. Maka jangan lewatkan, doakan untuk diri sendiri, termasuk untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya Allah, mugi panjenengan paring kasih sayang dumateng sibuk bapak kula. Kula sakmenika menajeng maringi roti mun mboten purun, mboten Tuhan. Maka jangan lewatkan. Dan ketika hujan terus-menerus kita ini perkembangannya bosan kerutan ya Allahumma hawalaina wala alaina. Pak Budi orang nek kepingin tenis ben aja hujan dongane menika Pak Budi. Nyuwun saya menika pelatih tenis kula. Ya dilakoni guru olahraga iki yo sarung karo madrasah aliyah yo sing rada saleh. Ini aja guru olahraga. Ya, saya sering kritik guru olahraga dan guru agama di SD. Ya. Padahal Rasulullah itu mementingkan olahraga.
Wa an yul'alimahu alkitabah wasibahah warimaya. Alkitabah tulis baca, calistung, ya. Asibahah renang. Jadi renang olahraga, arimaya balang memanah menika dirembuk dening Nabi. Artinya Nabi itu memperhatikan sekali juga ketangkasan. Guru-guru olahraga mestinya tersanjung dengan hadis ini, dan di SD itu guru olahraga dengan guru agama kudunya terpadu. Terpadu dalam arti sinkron, bukan terpadu gagane padu. Padahal saya sering sampaikan, Bu Irfan itu kan guru olahraganya anak-anak saya juga. Saya sampaikan sering di sekolahan komite itu. Nyatanya guru olahraga kalau guru agama itu ngalor ngalor ngidul, Pak. Guru olahraga ora seneng ngaji, guru agama ora seneng olahraga. Ayo kapan lagi ketemu gitu. Saya guru olahraga, apalagi guru olahraga man. So, aku kira guru olahraga, ojo diming olahraga. Jadi itu awalaina wala alaina. Kulo nate Pak Budi praktek. Kepingin tenis, ini mau kulo yang tenis rong set. Pengen tenis kalau bukannya Allahumma awalaina wala alaina. Umi, alhamdulillah diparing ya ora kok terus dadi. Kanca kula ngerti lho tembuh. Iki dadi pawang udan po yo. Padake dukun wae. Kemudian ada usai hujan. Jadi ada ketika mendung, ketika hujan, ketika ada potensi mara bahaya, ketika hujan terlalu lama, ketika habis hujan juga ada zikir doa mutirna bifadlillahi warahmati. Orang itu menganggap begitu hujan gara-gara bintang ini, bintang itu dan sebagainya, tidak boleh. Barang siapa yang berzikirnya karena bintang ini, bintang itu dianggap kufur nikmat. Maka Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, mari kita sikapi, kita respon hujan ini dengan penuh keceriaan. Hujan ini sebagai rahmat Allah, bukan sebagai bencana, bukan sebagai bahaya. Mungkin-mungkin paham, mungkin-mungkin manfaat. Sebagai penutup, kalau biasanya ngaji yang penutup ini setengah jam. Ini buatan saya itu. Sebagai tutupan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan. Doa untuk mempelai Muhammad Irfan Riyadus Solehah. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Setengah abad A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mas Irfan dengan Mbak Riyadus Solehnya ada? Oke, kita doakan untuk beliau berdua. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khairin. Allahumma ya Allah, berkatilah kiranya kedua mempelai ini, Muhammad Irfan dan Riyadus Solehah, sebagai pasangan suami istri yang soleh dan solehah. Berkatilah kiranya keduanya, bimbinglah agar mendapatkan predikat sebagai sepasang suami yang dapat membangun rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anugerahilah keturunan yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada
kepadamu, taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wa hsurna fi zumratil awliya wa alhiqna bis sholihin wa alhiqna bil hamidin wa alhiqna bis syakirin. Ya Allah, hidupkan kami sebagaimana hidupnya para ahli ilmu, para ulama, para ilmuwan yang mengabdikan ilmunya untuk kemajuan dan pencerahan. Ya Allah, matikan kami sebagaimana matinya para syuhada, para pahlawan yang berjuang demi agama, bangsa, dan negaranya dengan jiwa, harta benda, dan raganya. Ya Allah, kumpulkan kami ke golongan orang-orang yang semakin tua semakin baik, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah ilmunya, dan semakin bertambah kedekatannya kepada Engkau, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bimbinglah kami semua, keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta, untuk menuju pengabdian kepadamu, menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, yang beriman, bertakwa kepadamu, yang berakhlakul karimah, yang birrul walidain, ya Allah. Bimbinglah kami semua agar dapat mengukir prestasi-prestasi yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, manfaat bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kirang utawi bila kita lepasipun saya itu buat pangapunten billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sederek sedaya, babagan udan aja ngomong waton nanging ngomong nganggo waton. Akeh ana anggonmu midonga minangka kaberkahan udan. Babaring pangandika ingkang sampun kaweca saking panjenenganipun Ustaz Haji Ahmad Fauzi Satriono SAGMA sampun paripurna. Kanthi terang gamblang lan terwaca saged kasimpen ing salebeting jaja. Saged dipunpetik inti sarinipun ilmu ingkang sampun kababar menika. Saestu sedaya wau jumbuh kalian asesanti prasasti man setunggal Yogyakarta, ulil abab prestasi tiada henti, cerdas dan Islami berkelas dunia. Mugia asesanti menika rumaket ing kakandangan saha memitran sak lami-lami.